kita jelaskan dulu secara teknis alur Vicon pada pagi hari ini. Bu Yulia, silakan dimulai dulu. Oke. Kita mulai nih, Bapak dan Ibu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bapak dan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah hadir tepat waktu. Untuk memulai kegiatan kita di pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Untuk selanjutnya silakan Ibu Desi. Ya, terima kasih Bu Yulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas Bapak Ibu? Datang pergi, ya, Bu. Bapak Ibu, suara saya bisa terdengar? Kenapa? Datang pergi jelas belum? Ya? Sedikit putus-putus. Masih putus-putus, Bu. Oh. Iya. Sudah Bapak Ibu bagaimana? Ya, Bapak Ibu bagaimana? Sudah jelas suara saya? Sudah, Bu. Sudah Ibu, sudah. Alhamdulillah. Ya, terima kasih banyak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini, hari ke-6, kita bisa bertemu kembali secara virtual ya, dalam keadaan yang alhamdulillah ya, sehat semua ya Bapak Ibu. Masih tetap semangat dan masih bersama saya dan Bu Yulia membersamai Bapak Ibu sampai 12 hari ke depan, dan hari ini kita sudah memasuki hari ke-6, jadi separuh perjalanan BIMTEK GPK tahap penguasaan keterampilan. Saya harap Bapak Ibu tidak bosan ya ketemu dengan saya dan Bu Yulia walaupun secara virtual begitu. Dan saya harap Bapak Ibu selalu semangat dan diberi kelancaran juga kemudahan dalam melaksanakan BIMTEK ini sampai hari ke-12. Begitu. Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan melakukan Vicon 3JP. Seharusnya memang di jadwal 2JP, namun saya meminta Bu Yulia untuk memperpanjang ya waktu Vicon kita menjadi 3JP. Nanti hari Sabtu kita akan Vicon lagi juga 3JP. Jadi hari Sabtu tidak 4JP begitu. Jadi dibagi dua supaya tidak terlalu panjang dan sedang begitu, sedang-sedang begitu waktunya. Karena hari ini kita akan mendiskusikan dan mempresentasikan hasil Bapak Ibu, hasil tugas yang sudah Bapak Ibu susun terkait identifikasi, asesmen, dan planning metrik begitu. Dan semalam saya sudah mengirim nama-nama kelompok ya Bapak Ibu. Saya bagi 1 sampai 5 kelompok ya, ada 5 kelompok. Bapak Ibu sudah membaca nama kelompoknya kan? Nanti Bu Yulia akan membagi dalam bor masing-masing kelompok ya sesuai nama kemarin yang sudah saya kirim di grup. Dan tugas Bapak Ibu adalah memilih satu saja PDBK
dari kelompok Bapak Ibu terserah mau memakai yang mana, silakan didiskusikan terlebih dahulu. Silakan Bapak Ibu mendiskusikan dan mempresentasikan di dalam kelompok kecil hasil kerjanya begitu. Lalu silakan dipilih mana yang menurut Bapak Ibu itu terbaik begitu, ya. Lalu Bapak Ibu akan salah satu orang silahkan untuk mempresentasikan nantinya setelah berdiskusi ke dalam room utama begitu. Jadi nanti sekitar 30 menit Bapak Ibu masuk di dalam bor masing-masing kelompok, silakan berdiskusi dan menentukan satu saja PDBK. Pekerjaan siapa bebas. Misalnya nih kelompok 1 ada 6 orang kan ya, ada 7 orang. Nah itu silakan dari siapa dipilih satu saja tugasnya, silakan lalu nanti dipresentasikan. Setiap kelompok mempresentasikan kira-kira 25 sampai 30 menit plus tanya jawab ya, saran tanya jawab begitu nanti. Jadi kita langsung saja untuk menghemat waktu. Semoga Bapak Ibu yang belum bergabung bisa segera bergabung. Nah ini sudah. Dan mungkin Bapak Ibu yang termasuk di dalam kelompok bisa menghubungi ya. Bisa membantu untuk menghubungi siapa yang belum masuk begitu. Ya, jadi hari ini kita berdiskusi dan mempresentasikan hasil kerja identifikasi, asesmen, dan planning metric begitu. Ya, ada Bu Wawa, silakan ada pertanyaan sebelum masuk bor ya. Selamat pagi Ibu. Iya. Mohon izin terkait dengan pembagian kelompok itu, kalau dari segi pemerataan sudah bagus Ibu. Namun saya pikir ini akan timpang karena banyak sekali peserta yang tidak hadir. Apakah kita bisa rombak kelompoknya dari 19 kurang 2 dari 17 orang yang hadir ini saja dibagi menjadi berapa kelompok begitu Ibu? Karena itu lebih efisien, efektif. Takutnya nanti ada yang sendirian begitu Bu. Ya, mungkin dari kelompok 1 ya sebentar. Kami cuma ber-17 saat ini Bu, jadi iya. Sangat timpang. Oh ya Pak B-nya jaringannya oke, nggak apa-apa Pak B-nya tetap ikut saja tapi off cam ya Pak Benyamin. Pak B-nya oh ya Benyamin Yosef gitu. Tetap kalau jaringannya bisa, tidak stabil. Oh bisa, oh ya terima kasih. Baik. Bisa. Iya, terima kasih. Untuk kelompok 1 ada Bu Sri, Pak Ade nggak ada ya? Bu Sri ada. Bu Sri, Bu Muhammad Fauzi ada? Oh ada. Fatullah Nur Hafni ini akan hadir, masih menyusul, masih izin sebentar menyusui anaknya. Jadi akan ada 2 sampai 3. Bu Wawa ada berapa orang yang hadir? Saya dengan Bu Ana hadir ya Bu Ana. Pak Parudin nggak hadir. Kemudian Pak Ibrahim nggak hadir. Bu Junedi, Pak Junedi belum. Pak Frederikus Penmo belum. Jadi kami berdua juga Ibu. Pak Frederikus sudah hadir Bu. Hadir ya? Hadir. Pak Frederikus mana? Pak Iya, banyak family Ricky Mau ya Pak ya. Oh itu, mana beliau Bu? Ada di bawah? Di bawah family Mau. Pak Ricky itu Pak Frederikus. Oke, hadir orang Ibu. Iya. Kalau untuk yang kelompok 2, Pak Hairul Akbar, Bu Dwi ada. Ada berapa orang? Bu Dwi. Ada. Kelompok 2 3 Ya, orang. kelompok 2 angkat tangan. Pak Hairul, Pak Hairul Akbar aja ya? Pak Mansur. Oh, kelompok 2 angkat tangan. Bu Malahayati, Ada Bu Malahayati ada. Mansur ada? Ada ya kayaknya. Mansur ya. Nggak ada. Oh nggak ada kemarin. Oh ada. Ya, berarti ada. 3 Bu. Mansur ada Bu. Iya. Ada lah, ada. Oh iya, oke. Yang penting perwakilan kelompoknya ada minimal 2 sampai 3. Iya. Ya.
Bisa Ya, jalan baik, kan? bisa jalan. Karena kemarin Ibu bilang harus berkelompok seluruhnya hadir. Iya, saya Saya takut nggak lulus. Aduh, takut nggak lulus. Tidak, saya mengharapkan memang semuanya hadir karena hari ini kita akan mempresentasikan. Jadi nanti misalnya ada yang tidak hadir dan tidak izin itu akan menjadi catatan tersendiri begitu Bu Wawan. Baik-baik Ibu. Masih putus-putus. Oh ya, gitu ya Bapak Ibu. Silakan nanti saya akan melihat melalui bor masing-masing ya. Nanti saya akan masuk secara bergantian ke bor Bapak Ibu masing-masing. Silakan Bapak Ibu masuk ke dalam. Izin Ibu tunggu dulu sebelum pisah. Kita ini presentasi yang mana Bu? Identifikasi, asesmen sampai planning metrik, 3 itu aja. Betul. Nggih. Belum sampai PPI kan ya, sampai 3 itu aja ya. Iya. Oke Bu. Besok Ibu, besok kita bahas PPI dan RPP akomodatif Bu Wawa ya. Oh, nggih. Jadi hari ini Bapak Ibu membahas identifikasi, asesmen dan planning metrik yang sudah Bapak Ibu susun ya. Besok kapan? Besok hari Kamis. Oh, ada lagi ya? Nggak ada online. Di jadwal. Jam berapa? Jam berapa ya Bu? Online. Iya, ada Zoom. Lagi 2 JP kan Bu Yulia? Jam berapa Bu? Dibahas Bu. Bisa Zoom meeting. Untuk yang besok nanti aja dibahas. Iya. Maaf. Jamnya Jam berapa nanti besok? disepakati lagi, Bapak. Jamnya Oke. disepakati lagi. Saya memberi keleluasaan. Baik, sekarang langsung masuk di bor masing-masing ya untuk berdiskusi selama 30 menit ke depan. Silakan. Silakan diklik Silakan join. Bapak Ibu join di Halo, Assalamualaikum. Salam kenal. Yang ngusul langsung ketua. Siap. Gimana teman-teman yang lain? Bu Siap, Erin Nisa. Tinggal diambil ini aja. Apa namanya? Siapa yang akan jadi ketua? Ya. Di koperasi ya. Pak Saiful aja kebetulan gini, maaf ya. Apa namanya? PDBK yang saya diagnosa itu kelas 7. Sedangkan saya di kurikulum kebetulan di sekolah pakai apa namanya? Kurikulum Merdeka. Nah, kebetulan kurikulum Merdeka itu saya belum ngeh karena saya jarang sekali terlibat di sana. Kebanyakan di kelas atas doang. Jadi di tugas saya itu saya jujur saya pakai diagnosanya di kelas 7, nanti perangkatnya naik ke kelas 9. Jadi enggak sinkron dia. Yang saya punya itu yang saya upload. Boleh. Pak Saiful dulu silakan. Tentukan masalah siapa yang akan diangkat. Oh ya, ketuanya dulu. Masalah siapa yang akan angkat, siapa yang jadi moderator, siapa yang akan menjawab pertanyaan. Gini aja dah Pak Saiful aja deh, jadi ketua ya, gimana Pak? Diterima aja biar cepat ya.
Gimana teman-teman yang lain? Pak Saiful ya? Siapa? Bu Kami Siti oke-oke enggak apa-apa saja. di-on kan kayak anunya. Mohon Ya, maaf Bapak Saiful. Ibu baru bisa say hello karena baru bergabung. Ya, Gimana nggak Pak Saiful apa-apa, aja Mbak. dah. Nanti yang apa namanya? Moderator nih yang cewek dah, biar lembut suaranya gitu. Yang moderator karena boleh dah. Tugasnya. Share screen. Oh ya, Siapa? silakan Silakan Pak. Pak. Sudah kelihatan Pak. Siapa? Saya di mana saya belum pernah presentasi Pak. Saya enggak belum diskusi, belum di share screen punya saya. Saya baru tadi pagi kok ngupload juga. Diperbesar dulu, Pak. Boleh. Instrumen anunya mana, Pak? Yang format Excel itu. Yang diagnos instrumen apa? Instrumen identifikasinya. Coba boleh lihat, Pak. Yang instrumen awal itu, Pak, yang format Excel yang ada penskoran itu untuk mengidentifikasi anak lo, misalnya lo learner, disleksia atau apa itu istilah CBT. Gimana Pak? Sudah? Ya, yang
instrumen identifikasi instrumen itu. Ya, instrumen identifikasi yang penskoran itu. Karena di sana kan terlihat nanti anak ini kita diagnosa dia low learner, disleksia atau disgrafia. Nah, tapi kan nanti kalau ditanya kok mengambil katanya, kan enggak perlu mengambil gitu. Oh ya ya. Sudah. Dia hanya memang kesulitan belajar, enggak teridentifikasi slow learner punya Bapak? Oh ya, sebelum lanjut Pak, boleh ditanyain Pak? Nggih. Nggih, maksudnya Pak, sebelum kita lanjut, saya ingin tahu, ciri-ciri anak itu gimana nanti supaya artinya kan ada dasarnya kita menentukan, mengidentifikasi. Artinya, Pak, anak itu di kelas bagaimana Pak? Informasi yang didapatkan. Halo Pak? Sudah kelihatan? Nah, di sini diduga. Coba turun naik lagi Pak, naik. Nah, terus coba slow learner-nya? Di slow learner. Ya. Terus ADHD yang lain enggak ada terus, informasi tentang siswa tersebut apa Pak? Kemampuan motoriknya aduh, anggota gerak tubuh kaku, memang kaku anaknya Pak? Mmm. Ini memang tunadaksa anaknya? Coba diceritain dulu Pak, anak yang diidentifikasi seperti apa sebenarnya? Biar kami punya gambaran gitu maksudnya. Lumpuh? Mhm. Enggak, maksudnya anak-anak dia pakai kursi roda anaknya? Mmm. Cacat fisik? Oh. Kakinya berbentuk X atau O? Lumpuh, berarti ke sekolah pakai kursi roda? Tapi masih bisa jalan dengan cara di apa namanya? SMA berapa Pak? Heeh, dibantu? Maaf, sekolah mana Pak? Tunas Cendekia, di mana itu? Oh, atas nama siapa itu Pak? Mana namanya? Nama Fahrozi, oh gitu. Terus selain dia tunadaksa apalagi? Oh iya, selain tunadaksa, selain itu apalagi keluhan fisiknya? Mata enggak? Normal? Mmm, iya. Tadi oh ya deh, coba dijelasin deh. Silakan Pak, silakan. Mhm, oke. Silakan Pak, artinya biar nanti kita punya gambaran jelas gitu. Heeh.
Mungkin lebih baik awal informasi anak ini biar kita punya gambaran juga, Pak. Hmm. Pak, izin bertanya sebelum itu, sebelum lanjut ke teman-teman yang lain, mungkin teman-teman juga bisa kasih masukan. Untuk identifikasi asesmen dari siswa ini,
apakah harus semua kita mengisi yang yang ada di yang ada di identifikasi hambatan ini, atau kita pilih salah satu saja jika ada misalnya slow learner. Nah, slow learner jika ada tambahan maksudnya ada tambahan identifikasinya, tidak tidak langsung dituliskan di temuan lainnya jika ada, atau bagaimana? Apa harus kita sesuaikan dengan identifikasi yang ada per item ini, Pak? Mohon, Mbak. Mm-mm. Mm-mm. Berarti satu identifikasi hambatan saja. Begini gini, kalau bukan fokus ke satu hambatan saja, karena gini, kalau saya kebetulan kalau di reguler kan yang faktor yang seperti ini, yang kasus tunadaksa, slow learner, disleksia itu jarang kita temukan gitu kan. Nah, kalau seandainya anak berkebutuhan PDBK yang kita temukan seperti punya Pak Saiful, ya enggak apa-apa dinaikkan tiga-tiganya kalau saya. Karena itu sifatnya informasi untuk penanganannya. Seperti tadi, makanya saya di awal nanya, kok bisa slow learner, kok bisa disleksia, sampai itu saya kagetkan, itu hampir anak PDBK yang ditemukan Pak Saiful ini ada 4 kalau nggak salah ya, teridentifikasinya. Slow learner, disleksia, diskalkulia, sama disgrafia. Nah, jadi tidak ada masalah, tidak yang seperti yang di diskusi sebelumnya fokus ke satu. Kalau Bu Wawa kan kebetulan kasusnya ya hanya slow learner aja gitu. Dan kebetulan kalau yang saya identifikasi kan hanya disleksia aja kalau yang saya kebetulan. Nah, jadi tidak ada masalah. Jadi tergantung memang untuk mengefektifkan waktu, tepat sekali kalau itu tergantung ciri-ciri anaknya gitu kan. Kalau dia tidak bermasalah di dalam penglihatan, ya enggak mungkin kita lakukan identifikasi, bisa kita lewatilah di penglihatannya gitu kan. Ya. Tapi kalau sudah terlihat dia membacanya jarak 5 cm baru bisa, kan harus kita identifikasi gitu. Nah, jadi tergantung sih secara pengamatan langsungnya aja, kalau menurut saya seperti itu. Silakan Bapak Ibu. Pak, saya izin konsultasi dulu, mohon maaf ya, karena saya juga ini sih, baru join yang benar-benar di kegiatan ini. Ini Pak, mengenai kasus saya ada anak kelas 9, dia sudah kelas 9 SMP, tetapi membacanya itu masih sangat rendah bacaannya. Apakah itu masuk disleksia atau lamban belajar ya Bapak Ibu? Mohon masukannya. Mungkin Pak Sukri punya ini. Gini Bu, kan tadi yang di-share screen yang di awal itu kan sudah di-download Bu, identifikasi. Iya. Pakai itu aja, kalau kita kan ranah kita bukan ahli gitu. Iya, benar. Sebenarnya ini ahli. Kalau saya setelah mengikuti pelatihan ini, ibaratnya kita seorang perawat di rumah sakit lah gitu, atau di petugas kesehatan itu. Untuk lebih detailnya kan nanti ada dokter, ada bidan gitu yang punya wewenang. Cuman kita di sini hanya sekedar perawat. Namun perawat ini kan juga mampu mendeteksi gitu kan. Nah, kebetulan kita sudah dikasih identifikasi itu, ya pakai itu aja dulu Bu. Nanti kan sudah terlihat dia. Dan itu memang hasil diskusi kita 2 tahun yang lalu. Dan kebetulan saya di rumah ini, anak saya sendiri mengalami kesulitan membaca, dan saya pribadi juga termasuk anak yang sulit membaca dan termasuk sangat lambat membaca itu. Kalau boleh dibilang kelas 1 SMP itu belum terlalu lancar itu.
Nah, namun seiring perkembangan memang kita akan mengatasinya sendiri. Nah, itu tentang disleksia. Nah, kalau slow learner kan beda lagi. Nah, jadi untuk lebih tepatnya ya saran saya ya pakai identifikasi itu aja dulu, Bu. Untuk Benar, menentukan karena dia saya disleksia lihat atau slow learner-nya itu. benar-benar. Silakan, Bu. Ada apa? Siap. Tapi Gimana, kalau Bu? saya masukkan dia ke disleksia, anak ini bisa membaca, hanya saja bagian beberapa huruf saja dia yang tidak bisa. Tetapi kalau yang maksudnya misalnya konsonan, membaca konsonan akhir, misalnya belajar. Nah, konsonan akhir kayak R ini sering terlupakan oleh anak itu. Nah, ini kan anak ini bisa membaca, hanya ada beberapa huruf yang membaca sesuai dengan konsonan akhir itu memang dia sangat kesulitan. Berarti dia masuk disleksia atau ini ya lamban belajar ya, karena dia sudah termasuk bisa membaca walaupun memang ada beberapa item yang tidak dia bisa. Nah, sedangkan yang ini Pak, yang disleksia kan dia hanya huruf ini aja bandingkan B, P, P, Q, P, U. Jadi yang kayak huruf masalah saya yang huruf yang berimbuhan maksudnya yang konsonan akhir itu kan dia nggak masuk di situ. Gimana ya Pak ya? Maksudnya di Identifikasinya loh. merangkai katanya, Bu. Di waktu merangkai kata dia agak kesulitan. Misalnya kalau saya masih rasakan sampai sekarang itu misalnya mengganggu. Saya harus agak sedikit loading gitu. Kalau berdasarkan ciri-ciri disleksia ternyata boleh dikatakan saya juga termasuk orangnya disleksia. Sulit mengingat nama orang gitu kan itu. Nah, tapi disleksia ini setahu saya gitu kan dia akan mengatasi masalahnya dengan membiasakan diri. Ibaratnya kayak gini, anak kakinya pincang gitu, Bu. Ya, kakinya pincang pada saat kita suruh jalan di pematang atau di titian kan dia agak kerepotan. Nah, tetapi dia akan kita terus latih sehingga dia terbiasa di jalan di pematang itu walaupun kakinya pincang gitu. Nah, begitu disleksia gitu. Nah, dia akan merasa kesulitan mengucapkan huruf-huruf tertentu atau mengucapkan merangkai kata gitu. Nah, dia akan sulit hilang, cuman karena faktor kebiasaan akhirnya jadi dia ingat gitu kan. Ya, yang jelas disleksia tidak akan mempengaruhi kecerdasannya, kemampuannya. Itu yang setahu saya. Baik. Makasih Pak untuk masukannya. Sekedar informasi aja itu, Agi. Siap. Ya. Mungkin ada dari Bapak Ibu guru yang lain? Oke, kalau nggak ada, kita coba yang lain gimana, Bu? Hasil kerjaannya? Kalau saya Atau Pak saya ya. aja deh. Kenapa Bu Siti? Kalau di tempat saya Pak ya, itu anaknya itu belum bisa membaca, 2 kata saja belum bisa membaca. Untuk huruf masih bisa tahu dia, tapi untuk merangkainya enggak bisa. Kemarin saya masuknya ke slow learner. Bagaimana menurut Bapak? Saya juga Bu masuk ke slow learner, tidak masuk ke disleksia. Izin ya Bu, kebetulan kemarin ini hasil wawancara saya sama anak kan di waktu saya videokan. Nah, kalau ini saya identifikasi disleksia kebetulan hurufnya, saya ulang sedikit ya. Huruf I itu masih dibaca J. Nah, ini sudah disleksia dia. Tapi untuk membaca dia sudah tidak ada masalah. Tapi kalau misalnya nanti saya tuliskan ikan, dia bahkan bacanya jekan gitu. Oh gitu. Dia tidak ada masalah membaca, bahkan kalau PD-nya terus dalam kegiatan-kegiatan lain tidak ada masalah anak ini. Cuman membacanya yang terganggu sehingga
kemampuan memahami isi bacaan kan akan berkurang. Benar-benar. Nah, kebetulan sekali lagi anak saya pribadi dia sudah kelas 3 SD sekarang, kemarin ketinggalan kelas. Saya identifikasi seperti ini juga, dia kalau dia UZ gitu kan, BD gitu dia bermasalah. Nah, treatment yang sering saya lakukan ya saya biasakan, cuman dia akan malas belajar gitu, bosan. Nah, akhirnya dengan cara bermain, misalnya sambil jalan kalau ada yang mirip huruf B, ayo ini apa ini? Oh ini kayak huruf B ya, gitu. Ya udah gitu aja caranya Bu. Karena kategorinya ini Pak yang bikin kita ragu juga disleksia. Kategorinya kan cuma ada 3 nih disleksia. Tidak lebih spesifik. Kan di sana ada disgrafia juga Pak, Bu. Disgrafia. Kalau disgrafia itu yang saya pahami kan dia kesulitan dalam menggambar. Menggambar. Pokoknya kalau misalnya Ibu gambar lingkaran gitu, dia sulit sekali atau gambar garis lah gitu. Cenderung bengkok-bengkok gitu kan. Nah, kalau diskalkulia kan berhitung. Misalnya 1 tambah 1, dia bilang 2 dan seterusnya gitu. Hal yang sederhana tidak sesuai dengan tingkatan umurnya kalau menurut saya. Kelihatan berarti, Bu yang di-share itu? Cuman wawancara PDBK aja, filenya aja kelihatan Bu. Berarti punya kita Bu Siti masalah disleksia ya? Bukan slow learner. Kalau slow learner coba lihat cirinya kembali lagi. Kemarin saya slow learner. Iya Bu. Karena ini ciri-cirinya tak lihat slow learner tuh ya termasuk juga dia ini. Bukan hanya dalam bahasa membaca juga, bisa membaca huruf, gagal membaca kata. Nah, saya juga begitu, makanya saya masukkan di slow learner. Menulis hanya bisa menyontoh. Nah, ini yang ingin saya tanyain nanti sama yang lebih paham. Misalnya kalau kan dia bikin ambigu jadinya Pak. Yang gimana? Kan bikin ambigu jadinya kan slow learner atau disleksia gitu. Karena di sini ada kata-kata seperti bisa membaca huruf, anak saya bisa dia membaca huruf, tetapi ketika merangkai menjadi kata itu sangat kesulitan. Makanya di sini bisa dia mengalami dua masalah. Dua masalah seperti punya Pak Saiful tadi kan itu ternyata 3 dia. Malahan 4 yang teridentifikasi. Makanya saya kaget lihatnya ada disleksia, disgrafia, sama diskalkulia. Bahkan slow learner gitu kan. Iya benar. Terus ternyata dia tunadaksa anaknya kan. Jadi enggak harus satu sih Bu, anak itu mengalami bisa konflik juga kan. Iya, ayo anak autis. Anak autis kan beda lagi. Malahan tambah banyak dia. Berarti identifikasi kami yang mengatakan anak ini slow learner juga tidak salah ya Pak ya, karena sesuai dengan masalah sih. ciri-cirinya juga termasuk sih tak lihat. Ciri-cirinya, iya. Siapa? Berarti kita tambahannya disleksia Bu. Bu Siti. Mari kita tambah itu. Ya, terima kasih informasinya Pak Sukri. Oke, sama-sama. Ayo Pak, kita share screen ya. Siapa lagi yang mau share screen? Saya kah? Yang mau diangkat. Pak Dwi gimana Pak Dwi? Lagi sibuk ya? Iya Pak. Ini soalnya ruang guru rame. Saya mood. Gitu. Ya. Kalau saya Pak Sukri dan teman-teman, anak yang saya identifikasi itu slow learner. Saya ngajar di kelas 7 SMP gitu Pak, Bapak Ibu. Anak ini menjumlahkan, mengalihkan itu belum bisa gitu. Mengenal angka itu
Begitu Pak Sukri. Di share screen anunya Pak. Oh, Nggak saya apa-apa share screen. kalau- ya, Oke. biar nanti kita bisa. Saya share mengenai instrumennya ya. Instrumen. Iya, biar kita nanti sama ciri-ciri anaknya sih dijelasin dulu biar nanti kita enak. Gitu. Laporan hasil identifikasi. Izin sambil minum Bu, padahal di aturan nggak boleh. Sambil ngopi. Sudah terlihat Bapak Ibu? Belum. Belum. Ya. Nah, sudah. Ya. Belum. Masih loading. Masih loading ini. Mana? Ngajar di SD apa SMP, Pak? Saya di SMP, Pak Sukri. Oh, SMP gitu. di Lombok Utara. Oh, gimana gempanya kemarin? Kerasa gak? Iya, kerasa sore-sore itu. Tapi alhamdulillah enggak ada enggak terjadi apa-apa. Ya, syukur dah. Kan alumni 7. Alumni 7 enggak? Alumni 2018. Iya, alumni. Udah biasa lah. Udah biasa. Lanjut ya, Pak, lanjut. Baik. Saya mengajar di kelas 7 SMP. Ada murid baru ini ya. Namanya itu Adipanya. Saya mengidentifikasi anak ini sebagai slow learner, Pak. Nah, karena saya tanya di SD. Coba boleh dilihat anunya, Pak, instrumennya. Instrumen ya. Sekarang instrumen. Itu awal kita mulai nanti kalau kita oke. Instrumen. Oh ya. Karena hari ini kan 3-3-nya kalau nggak salah. Oke. Sudah. Ya, Pak. Ya. Sudah terlihat, Pak? Belum. Kalau saya melihat sih sudah. Saya kurang familiar sama Zoom ini. Mana ya? Sampai jam berapa anaknya nih, Pak? Diskusinya di room? Saya baru masuk, saya enggak. Mungkin nanti stop sama admin, baru pada keluar kelas. Sudah terlihat? Masih loading, Pak? Belum kelihatan. Instrumen sambil nunggu mungkin loading. Ya. Oke. Mungkin diceritain dulu sambil nunggu. Iya. Slow aja, Pak. Insya Allah gempa nggak datang lagi kok. Ruangannya anti gempa juga kok, itu santai aja, Pak. Bapak Ibu dari Bapak-bapak dari Lombok ya? Iya. Kalau Bu Herunisa di mana, Bu Siti? Saya dari Bima kalau saya, Pak. Dombojo. Iya, Dombojo. Wah, Pak Sukri lancar bahasa Bimanya. Ya, dulu kan banyak teman di Bima. Sedikit, cuman itu aja. Warogong. Pak Sukri di mana, Pak Sukri? Saya di Lombok Timur, Selong. Oh, Selong. Oh, iya. Terlalu terasa sih gempa di sini. Oke. Ini
Kantor ini ruang kelas masih Santai pakai aja Pak, biasa mandek, aja. masih pakai kalsibot. Yang penting Aman. nyaman udah. Ya, alhamdulillah. Ya. Bu Siti dari Bima? Dari Pati, Jawa Tengah. Oh, Jawa Jawa Tengah. Tengah. Jawa Tengah. Salam kenal Bu Siti, Bapak Ibu lainnya. Ya. Ketemu di virtual doang. Masih loading Pak? Dwi? Ya. Nggak bisa. Nggak bisa. Iya. Oke, nggak apa-apa. Pakai anu aja nanti. Oke. Ceritain dulu dah. Ya. Ya, jadi kemarin saya panggil anaknya, saya kasih beberapa pertanyaan mengenai kan untuk kelas 7 mapel matematika itu penjumlahan dan operasi bilangan bulat Pak, materinya itu. Jadi sedang berjalan gitu. Nah, saya tanyakan mengenai apa yang sudah dipahami dari penjelasan Bapak kemarin. Ternyata enggak ada berapa ya, sedikit pokoknya yang dia pahami dari penjelasan, hampir selesai sebenarnya kan materinya ini. Sekarang ini sudah beberapa pertemuan, sudah 4 atau 5 kali pertemuan untuk operasi bilangan bulat itu. Tapi saya tanya beberapa pertanyaan, masih tetap enggak bisa gitu. Berarti dia slow gini anaknya. Nah, berarti diidentifikasi slow learner di sini Pak? Iya, slow learner. Ya. Nah, kemarin kan udah hasil diskusi, bahkan kalau nggak salah itu seingatnya di anak dikatakan slow learner bukan hanya satu mapel saja. Sudah dicari informasinya gimana Pak yang lain? Iya, saya begitu juga saya catat kemarin itu ya. Nah, kalau kembali lagi ke anunya Pak, di sana kan di instrumen identifikasinya. Coba nanti supaya kita enggak capek jawab sana. Bisa membaca huruf, gagal membaca kata. Nah. Ayo siapa yang ditentukan punya gini, siapa dulu? Kalau saya sarankan punya Pak Saiful karena sifatnya kompleks gini. Enggak, itu gimana Pak Saiful? Ya, Pak Saiful ya, insyaallah. Ya. Ya Kak, kalau diskusinya insya Allah. Tapi kalau saya melihat dari hasil identifikasi kan ada tunadaksa di sana Pak ya. Ya tunadaksa, terus slow learner, disleksia, diskalkulia, sama disgrafia ya. Pernah dicoba untuk membuat gambar Pak, anak itu? Artinya di waktu wawancara? Catatan tulisannya aja. Tadi saya lihat ada foto itu. Ya nanti itu jadi buktinya lah. Ya. Recording in progress.